Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-16. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa walidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqda qala miraran qala la taqda. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah, seorang pemuda, "Ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, nasihatilah aku, nasihatilah saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "La taqda," kata Rasulullah, "jangan kau marah." Qalat dan miraran, diulang-ulang berkali-kali. Ini orang nanya terus, apalagi ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah berkali-kali, "La taqda," jangan kau marah. Maka di dalam hadis ini ada hadis-hadis yang lain yang bersamaannya yang mendukung daripada hadis ini. Di antaranya tentang kemarahan ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Laisa sadidu bisur'ati, innama sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Muttafaqun alaih. Jadi persamaan daripada hadis ini yang artinya bukanlah seseorang, laisa sadidu bisur'ati, bukanlah seseorang yang kuat itu yang pandai bergulat atau dan bisa mengalahkan lawannya. As-su'ah itu lawan tanding, maksudnya duel tanding, menjatuhkan musuh ke tanah. Innama sadiqu alladhi yadliku nafsahu indal ghadabi, kata Rasulullah. Jadi seseorang yang kuat itu bukan seseorang yang bisa membanting lawannya atau bisa menjatuhkan musuhnya. Akan tetapi seseorang yang kuat itu yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, atau yang disebut dengan kadhbul ghaid, bisa menelan amarah, tidak terus atau tidak lantas mengeluarkan amarahnya, atau menuruti hawa nafsunya untuk marah, jadi meledakkan amarahnya. Justru yang seperti itu tidak masuk dalam kategori seseorang yang kuat, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menerangkan seseorang yang kuat secara hakiki itu orang yang kuat bukan orang yang bisa menjatuhkan lawannya, tapi bisa menguasai dirinya saat dia sedang marah. Itu orang yang paling kuat. Adapun kekuatan yang bukan hakiki bisa dikatakan seperti orang yang kalau duel selalu menang, kalau tanding selalu menang, atau kekuatan-kekuatan yang lainnya. Akan tetapi secara maknawi dalam hadis ini, secara hakikinya yang dimaksud dalam syariat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya saat dia itu sedang marah. Nah, tentunya kemarahan di sini adalah kemarahan karena Allah. Maksudnya kemarahan yang di dalam hadis ini adalah kemarahan yang bukan karena Allah maksudnya. Adapun kemarahan karena Allah itu bisa diwajibkan. Nah, kita bisa diperintahkan untuk marah karena Allah. Kalau ada syariat yang diinjak, kehormatan syariat yang diinjak, itu boleh marah. Itu marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini amarah yang tidak dibenarkan dalam syariat. Misalnya diri kita yang marah karena nafsu kita. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu saat dia marah atau bisa menahan amarahnya, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menerangkan kepada kita tentang pentingnya menahan amarah, karena orang yang meluapkan amarahnya itu biasanya nanti rentetannya menjadi panjang, menjadi lebar. Kalau dia tidak jaga dirinya untuk tidak marah, ikutin amarahnya, amarah itu datangnya dari syaitan. Maka setelah marah jadi akan ada berikutnya. Apa berikutnya tuh? Kita setelah marah nanti akan timbul benci sama orang itu.
Setelah marah ada apa lagi? Setelah marah kita bisa putus silaturahim kita dengan orang itu. Setelah marah ada apa lagi? Bisa jadi kita nyakitin orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Nah, ini rentetannya panjang. Akhirnya dari marah berubah menjadi menzalimi orang lain. Karena saat itu kalau manusia ngikutin amarahnya, dia bisa dikendalikan oleh setan. Dan setan itu menunggu ketika manusia itu kehilangan kendali. Jadi kalau orang marah, maka kendalinya hilang. Nah, setan menunggu hal seperti itu. Ditunggu sama setan. Begitu kehilangan kendali, maka setan akan mengarahkan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menahan amarah. Sampai dikatakan sebagai seseorang yang kuat, karena tidak mudah orang itu bisa menahan amarahnya. Kita ini gak gampang menahan amarah, sangat sulit. Tapi harus sedikit demi sedikit kita belajar untuk menahan amarah. Ini kalau zaman sekarang ada orang yang bikin marah, malah orang ini gak marah. Ada orang misalnya dijahilin, dihinakan, disakitin, tapi orang ini gak marah. Malah kita ngejek dia. Wah, ini orang penakut. Wah, ini orang bukan berani, ini orang pengecut, lemah. Masa dihina, ya diam aja. Masa dizalimi, diam aja. Justru sebaliknya, orang yang seperti ini, yang bisa menahan amarahnya itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Sebaliknya seperti itu. Orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya saat amarah. Itu orang yang lemah. Tapi orang yang bisa menahan dirinya saat marah, justru itu orang yang kuat. Kenapa? Karena nahan amarah itu tidak mudah, nggak gampang. Karena nahan amarah itu butuh yang namanya jihad. Karena orang yang menahan amarah itu sejatinya sedang mengendalikan hawa nafsunya. Nah, mengendalikan hawa nafsu bukan perkara yang mudah. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jihadul akbar. Orang yang menahan hawa nafsu, dia masuk kepada jihadul akbar. Apa itu? Melawan hawa nafsu itu sebagai jihad yang besar. Rasulullah SAW pulang dari medan perang, maka berkata kepada sahabat, ya sahabat, kita baru pulang daripada jihadul asghar. Kita baru pulang daripada jihad yang kecil. Nanti akan kita hadapi jihadul akbar, jihad yang sangat besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah ini jihad yang paling besar? Apakah setelah ini ada lagi jihad perperangan yang paling besar? Kata Rasulullah, ada. Apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, jihad nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya justru itu orang yang kuat. Nah, orang yang seharusnya dia bisa marah nih, tapi dia malah tidak marah. Padahal dia sanggup marah, sanggup membalas, tapi dia nggak marah. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak marah. Nah, inilah orang yang kuat, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena apa? Karena itu dia sedang berjihad melawan hawa nafsunya. Tidak semua orang bisa. Makanya punya keutamaan yang luar biasa. Karena di situ ada susah payah, ada ujian yang besar. Jadi jangan sampai kita menafsirkan orang yang kalau dipancing amarahnya tidak marah itu orang lemah atau orang penakut. Justru seperti itu adalah orang yang kuat. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah, kalau kita mau bilang itu Rasulullah sekuat-kuatnya manusia, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Penyabar-penyabarnya manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sempurna-sempurnanya manusia makhluk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada satu al-Ghajjah di Jazirah Arab yang memang tidak pernah tertandingi, tidak pernah kalah. Tapi saking sombongnya ini al-Ghajjah nantang Rasulullah. Ini al-Ghajjah dalam riwayat nggak ada sanggup orang melawan dia. Bahkan dia duduk di atas kulit ditarik, itu dia nggak geser, malah kulitnya yang sobek, kulit karpetnya. Nah, dia nantang Rasulullah. Akhirnya al-Ghajjah ini
dibanting oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita melihat Rasulullah sekuat-kuatnya makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Tapi beliau bisa menahan emosi amarahnya. Itulah Nabi kita. Berapa kali beliau dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Apakah mereka dibalas semua oleh Nabi? Enggak. Kalau Nabi mau balas bisa, mudah kalau Nabi balas. Nah kalau kita dipancing emosi kita, marah kita, keluarkan amarah kita, itu mudah. Semua orang bisa mengeluarkan yang namanya emosi. Semua orang bisa mengeluarkan yang namanya amarah, tapi yang namanya menahan itu yang paling sulit. Bahkan hewan pun kalau dipancing, diganggu bisa marah ya. Bisa diubah kita, bisa dicakar, bisa digigit bahkan, bisa diserang. Tapi ketika mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarahnya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Nah, Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita, beliau manusia yang kuatnya luar biasa. Mengajarkan kepada kita bagaimana menahan yang namanya amarah. Bahkan dalam Al-Quran orang yang membuat demikian dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa memaafkan orang lain, ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wal rabbis sadid huna siddatul quwwah al-ma'nawiyah. Jadi yang dalam hadis ini yang dijelaskan kepada kita tentang syadid atau sadid atau seseorang yang kuat, yaitu kuatnya secara maknawiyah. Adapun kuat secara zahir, ya, bukan berarti orang yang bisa mengalahkan lawannya, menjatuhkan musuhnya terus dibilang kuat. Itu kalau kuat zahir namanya. Secara zahir mereka memang kuat. Tapi secara maknawi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Itu secara maknawi kuat. Jadi bukan secara zahir. Jadi bukan berarti kalimat ini terus menghilangkan yang lainnya dan lainnya tidak dianggap kuat. Bukan seperti itu. Sama seperti ketika penjelasan yang lain dari Nabi kita Muhammad SAW, seperti dalam sabda Rasulullah, la syai'a illa dzulfiqar, tidak ada pedang kecuali pedangnya Dzulfiqar. Bukan berarti menghilangkan pedang-pedang yang lain. Atau la fata illa Ali, yaitu tidak ada pemuda kecuali Sayyidina Ali. Bukan berarti terus yang lainnya tidak dianggap, tapi sebetulnya kalimat di sini menunjukkan maziyah, keutamaan. Itu keutamaan yang dimiliki ketika diucapkan tidak ada pedang kecuali Dzulfiqar. Maksudnya Dzulfiqar mempunyai keutamaan yang luar biasa, tapi bukan menghilangkan pedang-pedang yang lainnya. Selanjutnya tidak ada pemuda selain Ali. Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan di sini maziyah. Maziyah ini yaitu maziyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keutamanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau dalam hadis lain, la kalimah illa Yusuf, tidak ada yang mulia, tidak ada yang dermawan melainkan Yusuf. Bukan berarti yang lain tidak mulia, tidak dermawan, tidak terhormat, tapi kalimat di sini menunjukkan kemuliaan khusus maziyah kedudukan seseorang. Sama seperti hadis yang kalau kita sudah nggak asing lagi, yang pernah kita dengar atau pernah kita baca, yaitu hadis yang mengatakan, yaitu mulianya orang yang belajar bahasa, mulianya orang yang baca Quran, dan mulianya orang yang mengajarkan Quran. Karena ada hadis seperti itu, yaitu tidak ada yang mulia kecuali orang yang membaca Quran, tidak ada yang mulia kecuali orang yang belajar Al-Quran, dan tidak ada yang mulia kecuali orang yang mengajarkan Al-Quran. Bukan berarti menghilangkan yang lain. Kadang-kadang salah memaknai, akhirnya sombong orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran. Kita orang yang paling mulia. Bahkan orang yang mengajarkan Quran jadi sombong lantaran salah memaknai. Saya ngajarin Quran berarti saya yang paling mulia. Bukan seperti itu.
Setelah kita bisa baca Quran, maka harus belajar yang lain. Sudah bisa ya sudah. Itu maknanya. Karena apa? Agama itu, bahasa Quran itu adalah bahasa Arab, dan di dalam sholat pun ada bahasa Al-Quran. Maka keutamaan belajar adalah belajar bahasa Quran, belajar Quran, dan yang lebih utama orang yang mengajarkan Al-Quran. Maksudnya itu secara maziyah. Makanya kalau ditelan mentah-mentah, orang bisa jadi sombong lantaran salah memaknai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bisa contoh, di sini nggak ada soto yang paling enak kecuali sotonya si Fulan. Itu maknanya bukan berarti soto-soto yang lain nggak enak. Maknanya di tempat itu sotonya ada keistimewaan seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW di sini menunjukkan kepada kita yang namanya syahid, ya, orang yang kuat itu banyak, gitu. Jadi orang yang kuat itu banyak, tapi yang paling kuat secara maknawi adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah, itu yang disebut dengan orang yang kuat, itu secara maknawi.